Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini Allah masih berikan kesempatan bagi kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Di hari pertama kita, Allah masih berikan kesempatan bagi kita untuk bertemu dengan bulan yang mulia ini. Mudah-mudahan kita bisa mengisi bulan yang mulia ini dengan amalan-amalan saleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengannya mengampuni dosa-dosa kita dan memasukkan kita semua ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang terakhir kita telah bahas bagaimana masa kecil dan masa remaja Rasul alaihi salatu wassalam. Maka insya Allah di pertemuan yang kelima ini kita akan membahas suatu tema yang baru, yaitu bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam menjalani bahtera rumah tangga bersama seorang wanita yang mulia, yaitu Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya, masyaallah ikhwah hafizakumullah, disebutkan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau berusia sekitar 25 tahun, beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diamanai oleh Khadijah untuk membawa dagangan beliau ke negeri Syam. Ya, ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam ditemani oleh seorang laki-laki, pembantu Khadijah ini ya, keliru ya. Pembantu Khadijah yang bernama Maisarah. Jadi ketika itu sudah terdengar di telinga Khadijah radhiyallahu taala anha tentang sikap amanah yang ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena sebelumnya beliau alaihi salatu wasallam sudah bekerja mengembalakan kambing, kemudian terdengar di telinga-telinga manusia di kota Makkah bahwa beliau ini adalah orang yang amanah. Beliau ini juga orang yang memiliki akhlak yang mulia. Maka ketika itu Khadijah radhiyallahu taala anha mengamanahi Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk membawa barang dagangannya ke negeri Syam. Ya, Khadijah ketika itu posisinya adalah seorang janda yang kaya. Ya, beliau pernah menikah 2 kali dan salah seorang dari suaminya beliau ya yang meninggal dunia, yakni Abu Halah, ini dikenal sebagai orang yang sangat kaya. Ya, dan dia tidak memiliki keturunan dan tidak memiliki saudara. Maka Khadijah radhiyallahu anha menjadi satu-satunya pihak yang mewarisi kekayaannya tersebut. Nah, Khadijah radhiyallahu taala anha tentunya dia adalah seorang wanita ya di masa itu. Seorang wanita tentunya ketika menjalankan bisnisnya dia tidak
bebas ya, mau pergi ke sana kemari. Tidak ada orang seperti sekarang ya, wanita pergi bisnis ke sana naik pesawat sendiri ya, kemudian naik kereta sendiri. Tidak. Ketika itu Khadijah radhiyallahu anha tetap berada di Makkah. Nah, kemudian beliau mengupah beberapa orang ya, orang yang bisa dia percaya untuk membawa barang dagangannya. Maka ketika mendengar sikap amanah yang ada pada diri Rasul SAW, maka Khadijah pun menaruh kepercayaan. Dia meminta agar Rasul SAW membawa barang dagangannya ke negeri Syam. Nah, ketika itu tentunya ini kan kali pertama dari Rasul SAW membawa barang dagangan. Oleh karena itu Khadijah pun mengirimkan atau mengutus pembantunya untuk mengawal Rasul SAW dan mengawasi Rasul SAW. Makanya Rasul SAW ditemani oleh seorang pembantu. Ya, pembantu Khadijah itu bukan pembantu Aisyah ya. Pembantu Khadijah namanya Maisarah. Ini satu hal yang perlu kita luruskan di tengah-tengah kaum muslimin. Nama Maisarah ini ya dipersepsikan dia seorang wanita. Makanya ada orang namanya Siti Maisarah ya. Siti Maisarah. Enggak, Maisarah ini laki-laki. Maisarah ini laki-laki, dia adalah pembantu Khadijah yang mengiringi Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, Khadijah sendiri, barakallahu fikum, ya, beliau adalah seorang wanita yang mulia. Nasabnya bertemu dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada kakek beliau, yakni Qusay bin Kilab bin Murrah. Jadi nama lengkapnya Khadijah radhiyallahu taala anha adalah Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab bin Murrah. Ya, ini nasabnya Khadijah. Bapaknya namanya Khuwailid bin Asad. Ya, nasabnya kembali kepada Qusay bin Kilab bin Murrah. Coba kita bandingkan dengan nasabnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nasabnya Rasul Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Nah, jadi Qusay ini punya dua anak, ya, punya beberapa orang anak, ya, diantaranya adalah Abdul Uzza dan Abdul Manaf. Abdul Uzza ini menjadi kakeknya Khadijah. Abdul Manaf ini menjadi kakeknya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nasab beliau bertemu dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada Qusay bin Kilab bin Murrah. Kemudian ketika melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari berdagang, Khadijah melihat betapa amanahnya beliau. Ya, jadi beliau alaihi salatu wasallam adalah sosok yang demikian amanah, dan perdagangan yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasallam selalu membawa keberuntungan yang banyak bagi Khadijah. Jadi Khadijah itu tiap tahun dia mengirimkan kafilah dagang. Ya, kebiasaannya orang-orang Quraisy, mereka pergi ke Yaman dan juga pergi ke negeri Syam. Nah, ketika komoditi dagangnya itu dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasallam, maka keuntungan yang diperoleh itu lebih banyak. Ya, kita tahu sendiri bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mulai dari waktu beliau kecil. Ingat kemarin kisahnya beliau disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Ya, ketika beliau disusui oleh Halimah As-Sa'diyah, untanya Halimah yang sudah lama tidak mengeluarkan susu, kemudian kambing-kambingnya menjadi gemuk, ya. Makanya Halimah As-Sa'diyah berat untuk melepas Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini menunjukkan keberkahan dari Rasul Alaihi Wasallam. Demikian pula ketika membawa barang dagangannya Khadijah. Beliau selalu pulang dengan membawa keuntungan yang berlipat ganda. Ya, ini merupakan keberkahan dari Rasul Alaihi Wasallam. Kemudian Maisarah pun, ya, beliau menceritakan kepada Khadijah bagaimana kebaikan budi pekertinya Rasul alaihi salatu wasallam. Ya, jadi Nabi alaihi salatu wasallam ini memang sudah dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam akhlak yang mulia, sehingga ya walaupun sebelum beliau diangkat menjadi nabi pun beliau sudah dikenal dengan sikap, dengan akhlak-akhlak, karakter-karakter yang mulia. Jujur, kemudian menjaga
menjaga tutur kata, kemudian memuliakan tamu, ya, menolong orang yang membutuhkan, kemudian sikapnya amanah, ya. Makanya Nabi alaihissalam dipanggil Al-Amin, orang yang amanah. Ya, ini adalah kepribadian Rasul alaihissalam yang membuat tertarik Khadijah radhiyallahu taala anha. Nah, seharusnya juga wanita-wanita muslimah di masa kita, ya, kalau mencari pasangan hidup atau melihat seorang laki-laki itu dilihat akhlaknya, ya. Ya, budi pekertinya bagaimana. Jangan hanya melihat sisi materi. Sebagian orang ketika menikah, ya, yang dilihat sudah mapan atau belum, sudah punya pekerjaan tetap atau belum. Jadi akhlak itu nomor sekian. Padahal kalau dia ingin bahagia dalam menjalani bahtera rumah tangganya, masalah akhlak inilah yang paling mulia. Paling prioritas. Paling prioritas harus dia lihat dari sosok calon suaminya. Makanya Khadijah radhiyallahu taala anha, beliau ini wanita yang cerdas. Ketika melihat sikap amanah yang ada pada diri Rasul alaihi salatu wassalam, maka dia pun tertarik. Ya. Kemudian di masa jahiliyah, ya, Khadijah dikenal dengan julukan At-Tahirah, wanita yang suci. Ya, karena kemuliaan, kesucian dan penjagaan diri beliau. Ya, Khadijah ini juga dikenal sebagai wanita yang cerdas, dia mampu mengelola perdagangannya. Walaupun dia nggak pergi, ya, nggak kemana-mana, nggak keluar dari kota Makkah, tapi dia sukses untuk mengelola harta yang ditinggalkan oleh suaminya, sehingga Khadijah ini dikenal sebagai wanita paling kaya di Makkah. Ya, bukan orang yang paling kaya, tapi wanita yang paling kaya di Makkah. Ini juga di antara hikmahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Khadijah. Ya, Khadijah ini nanti siap untuk mensupport Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan harta kekayaannya, dia mensupport dakwah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Disebutkan oleh para ulama, ya, di antara bukti kecerdasan Khadijah, beliau memilih Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suami. Padahal kita tahu, ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini, ya, miskin. Beliau ini miskin, remaja pemuda yang miskin. Ya, ketika ingin disusui saja, ingat kita kemarin tuh kisahnya. Beliau alaihi salatu wassalam, ya, ketika wanita-wanita mencari bayi-bayi untuk disusui, tidak ada yang mau mensusui Rasulullah. Tidak ada yang mau menyusui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena beliau anak yatim dan bapaknya tidak meninggalkan harta yang banyak. Ya. Tapi mengapa kok dipilih oleh Khadijah? Inilah menunjukkan kecerdasannya Khadijah. Ya, dia memilih Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam karena akhlaknya yang mulia dan sikap amanah. Dan sikap amanah yang ada pada diri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang cerdas tentu dia bisa menilai faktor apa yang harusnya dijadikan patokan untuk memilih pasangan hidup. Ya, makanya Nabi alaihissalam mewati-wati kita, ya, permasalahan agama, masalah akhlak ini harus betul-betul menjadi prioritas kita ketika menentukan siapa yang akan menjadi pasangan hidup kita. Beliau alaihissalam, ya, dalam hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, tunkahul mar'atu lil arba, limaliha wali jamaliha wali hasabiha wali diniha fadfar bidatid din taribat yadak. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, seorang wanita itu dinikahi karena 4 perkara, ya, karena hartanya, kemudian karena kecantikannya, karena kedudukannya, dan juga karena agamanya. Kemudian dari 4 faktor ini apa yang jadi patokan? Fadfar bidatid din taribat yadak. Ya, pilihlah yang bagus agamanya, kata Nabi Alaihissalam, maka niscaya engkau akan mendapatkan kebahagiaan. Niscaya engkau akan mendapatkan keberuntungan. Jadi masalah apa, ya ikhwan? Masalah agama yang jadi patokan. Ya, masalah akhlak yang jadi patokan. Jangan sembarangan, ya, memilih pasangan hidup. Ya, kadang-kadang orang, ya udah, yang penting si fulan ini dia ini adalah orang yang punya hafalan banyak, ya, misalnya, ya, Masya Allah seorang hafid, tapi akhlaknya tak ada, ya, nggak punya akhlak, maka tidak bermanfaat hafalannya yang demikian banyak tadi. Ya, dia akan mengalami penderitaan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
dalam hadis yang lain, dalam hadis Abu Hurairah juga beliau mengatakan, "Idza khataba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluqah fazawijuh. Fa illam taf'al takun fitnah wa fasadan arid." Kata Nabi alaihi salatu wasalam, apabila seorang laki-laki mengkhitbah, ini mengkhitbah melamar putri kalian, ya, yang kalian ridho akhlak dan agamanya, artinya laki-laki tersebut orangnya bagus agamanya, kemudian akhlaknya juga baik, ya. Fazawiju, maka nikahkanlah dengan putri kalian. Ya, karena kalau kalian tidak melakukannya, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan yang meluas. Inilah yang menjadi faktor kita memilih pasangan hidup kita. Ya, terutama ini bagi saudara-saudaraku, ya, adik-adikku yang akan menikah, kita ingatkan terus berulang-ulang, ya, untuk benar-benar menjadikan agama sebagai faktor utama untuk memilih siapa yang menjadi pasangan hidup kita, ya. Kemudian, nah ini perlu kita jelaskan bahwa Khadijah ini janda. Khadijah ini janda, ya, bahkan beliau menjanda 2 kali, ya. Suami beliau yang pertama adalah Abu Halah bin Zararah At-Tamimi, lahir dari pernikahan ini 2 orang anak, ya. Dalam sebagian riwayat cuma 1 orang, tapi di referensi yang lain 2 orang anak dari pernikahan tersebut, Halah dan Hindun. Ya, Halah ini laki-laki, ya. Halah ini laki-laki, Hindun perempuan. Ya, kemudian Abu Halah meninggal dunia. Nah, ini Abu Halah inilah yang memiliki harta yang demikian banyak, ya, yang kemudian dikelola oleh Khadijah. Kemudian Abu Halah meninggal dunia, dia menikah lagi, Khadijah meninggal lagi dengan Atiq bin Aid bin Abdillah Al-Makhzumi. Nah, pernikahan yang kedua ini berakhir dengan perceraian. Jadi Khadijah radhiyallahu anha, ya, pernah menikah 2 kali sebelum menikah dengan Rasulullah. Nah, dari sini kita lihat, ya, bahwa tidak menjadi suatu permasalahan, ya, tidak menjadi suatu permasalahan seorang perjaka menikah dengan janda. Ya, kan kita hidup di masyarakat yang mungkin persepsi mereka, ya, kalau janda itu ya nikahnya sama duda. Ya, jangan menikah dengan yang masih belum pernah menikah, dengan perjaka, ya. Nah, kita lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan seorang janda, ya, bahkan jandanya dua kali, sudah 2 kali, ya, menjanda. Yang pertama suaminya meninggal, kemudian yang kedua cerai. Ya, Nabi SAW menikah dengan seorang wanita yang menjanda 2 kali, ya. Nah, jadi nggak jadi masalah. Ada orang perjaka mau nikah dengan janda, ya, bahkan jandanya sudah punya anak, ya, anaknya 2 lagi. Khadijah menikah dalam keadaan sudah punya 2 orang anak, Halah dan Hindun, dari pernikahannya yang pertama. Nah, kemudian faedah yang kedua, ya, perceraian itu tidaklah mengurangi kehormatan dan kemuliaan seseorang. Kita seringkali ketika ada orang yang dia bercerai, ya, rumah tangganya mungkin tidak bisa dia pertahankan, kemudian terjadi perceraian, ya, kemudian muncul persepsi di tengah-tengah masyarakat, oh, orang ini buruk, kenapa rumah tangganya bercerai. Nah, kita nggak tahu, ya akhi, barakallahu fikum, apa yang terjadi di tengah-tengah rumah tangga seseorang. Ya, kita nggak tahu siapa yang salah. Ya, kita hanya dengar-dengar rumor saja, mendengar isu-isu saja. Ya, sehingga perceraian tidaklah selalu mengurangi kehormatan dan kemuliaan seseorang. Ini wanita yang mulia yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani Rasul Shallallahu alaihi wasallam di awal dakwah beliau adalah seorang wanita yang pernah bercerai, yaitu Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya, jadi jangan kemudian kita bersuudzon, berprasangka buruk kepada saudara kita, ya, menimbulkan persepsi yang buruk ketika melihat, oh, si fulan ini cerai, oh, berarti dia ini nggak bagus orangnya. Enggak, ya, karena bisa jadi perceraian itu muncul karena memang lebih baik dia bercerai daripada dia terus-menerus
mempertahankan bahtera rumah tangganya. Baik, tapi sebagai faedah ya, yang mana yang lebih utama ya? Ini perlu dijelaskan juga. Kalau memang menikah dengan janda tidak menjadi masalah, namun menikah dengan gadis itu lebih utama. Ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam suatu ketika bertemu dengan Jabir, kemudian beliau melihat ya bekas-bekas pernikahan ya pada diri Jabir radhiyallahu taala anhuma, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Maka beliau alaihi salatu wasallam bertanya, "Atazawwajta ya Jabir?" Qultu na'am. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Apakah engkau baru menikah wahai Jabir?" Maka Jabir mengatakan, "Iya." Nah, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak diundang berarti ya dalam walimahnya. Ya, dalam walimahnya Jabir ya, sehingga beliau enggak tahu Jabir baru menikah. Jadi kalau kita enggak diundang, tak ada jemputan atau tak ada undangan walimah, jangan tersinggung. Karena Rasulullah SAW saja nggak diundang oleh Jabir bin Abdullah. Qultu na'am, maka Jabir mengatakan ya. Qala abikron, ya, au thayyiban. Maka kemudian Rasulullah SAW bertanya, kamu menikahi seorang gadis, seorang wanita yang masih gadis atau seorang janda? Qultu thayyiban, ya. Qultu thayyiban. Maka kemudian Jabir mengatakan janda wahai Rasul. Ya, kemudian kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Fahalla bikron tula'ibuha?" Tidakkah engkau menikah dengan yang masih gadis sehingga engkau bisa bermain-main dengannya? Ya, maka kemudian kata Jabir, "Kunna li akhwat fa khasyitu an tadkhula baini wa bainahunna." Qala fadzaka idzan. Kata Jabir bin Abdullah, saya memiliki saudara-saudara perempuan. Saya khawatir nanti terjadi perselisihan antara mereka. Nah, Jabir ini kan bapaknya meninggal, ya. Jabir bin Abdullah ayahnya meninggal di perang Uhud, ya, dalam keadaan meninggalkan adik-adik atau meninggalkan anak-anak perempuan yang cukup banyak. Maka untuk membantu dia merawat adik-adiknya, maka dia menikahi seorang wanita yang janda, Karena kalau janda biasanya lebih matang, lebih mudah untuk diajak untuk bekerja sama. Ya, berbeda dengan yang masih gadis, biasanya egonya lebih tinggi. Nah, tapi di sini Nabi SAW mengatakan fahalla bikron tula'ibuha, kenapa engkau tidak menikahi yang masih gadis sehingga engkau bisa bermain-main dengannya. Ini menunjukkan bahwa menikahi wanita yang masih gadis ini lebih baik. Ya, kalau dia punya opsi menikah dengan yang gadis atau dengan yang janda, maka menikahi seorang wanita yang masih gadis ini lebih baik. Apalagi wanita yang sudah pernah menjanda, biasanya dia punya memori-memori ya. Dia punya memori-memori dengan pasangannya yang terdahulu. Nah, ini yang terkadang membuat rumah tangga menjadi kurang harmonis ketika memori itu kembali. Ya, entah dia tersalah menyebut kembali ya, menyebut-nyebut tentang suaminya terdahulu disebut di hadapan suaminya sekarang ya. Ini akan menjadi pemantik munculnya konflik di tengah-tengah rumah tangga. Baik, ini selingan saja ya, karena banyak yang mendengar ini mungkin para syabab, para pemuda ya, jadi kita beri selingan ya bagaimana cara menentukan pasangan hidup. Baik, kemudian nah ini satu tema, satu masalah yang ingin saya angkat karena memang masyhur sekali di tengah-tengah kita bahwa usia Khadijah ketika menikah dengan Rasul alaihi salatu wasalam ini sudah cukup ya. Saya sudah cukup tua ya, 40 tahun. Ya, perbedaan antara Khadijah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu 15 tahun. Ya, Khadijah usianya 40 tahun, adapun Rasul sallallahu alaihi wasallam 25 tahun. Nah, sehingga muncul ucapan di sebagian orang ya, kalau mau nikah dengan janda, cari janda tua. Macam Rasulullah, ya, cari janda yang 15 tahun lebih tua katanya. Seperti Rasulullah dan Khadijah.
Baik, ya kita perlu ungkap bahwa ada khilaf di kalangan para ulama ya. Berapa usia Khadijah ketika dinikahi oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Ya, sebagian ulama dan ini yang masyhur di tengah-tengah kita mengatakan bahwa usianya 40 tahun. Ya, di sana ada pendapat lain yang mengatakan bahwa usia beliau 28 tahun. Apa bedanya ini? Bedanya jauh ya. Kalau nikahnya 40 tahun, usianya 40 tahun, Rasul alaihi salatu wasallam usianya 25 tahun, itu bedanya 15 tahun antara Rasulullah dan Khadijah. Kalau usianya 28 tahun, bedanya cuma 3 tahun. Tidak terlalu jauh jarak antara Khadijah dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang mana yang lebih tepat dari dua pendapat ini? Barakallahu fikum. Ya, nah, kita bawakan ini. Ini riwayat yang mengatakan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Khadijah ketika Khadijah berusia 40 tahun. Ya, riwayatnya disebutkan oleh Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat Al-Kubra dari Al-Waqidi, disebutkan bahwa wa tazawwajaha Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibnu khamsi wa ishrin ibnu khamsin wa ishrina sanah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Khadijah dalam usia 25 tahun. Wa Khadijah tu yauma idin ya bintu arba'ina sanah. Dan Khadijah radhiyallahu anha pada waktu tersebut beliau berusia 40 tahun. Wulidat qablal fil ya bi khamsa asyrata sanah. Beliau dilahirkan di tahun gajah ya 15 tahun. Beliau dilahirkan 15 tahun sebelum peristiwa gajah atau sebelum tahun gajah beliau dilahirkan ya 15 tahun sebelum tahun gajah. Ini riwayatnya Al-Waqidi ya, dan inilah yang kemudian masyhur di tengah-tengah kita bahwa Khadijah radhiyallahu taala anha ketika menikah dengan Rasul alaihi salatu wassalam berusia berapa? 40 tahun. Namun Al-Waqidi ini disebutkan oleh para ulama di antaranya Az-Zahabi, Yahya bin Ma'in ya, wa ulama ahli jarh wa ta'dil, Az-Zahabi, Yahya bin Ma'in, Ali bin Al-Madini, Abu Dawud dan lain-lain ya, mereka menilai Al-Waqidi itu sebagai rawi yang dhaif, rawi yang lemah. Ya bahkan sebagiannya keras ya menilai Al-Waqidi. Sehingga riwayatnya ini tidak diterima. Riwayatnya Waqidi yang menunjukkan bahwa usia Khadijah ketika menikah dengan Rasulullah 40 tahun, ini riwayatnya tidak diterima. Kemudian pendapat yang kedua bahwa usia beliau 28 tahun. Diriwayatkan oleh Al-Hakim dengan sanadnya dari Muhammad bin Ishaq. Ya, Muhammad bin Ishaq ini ma'ruf ya, seorang ulama ahli sirah. Ya, inti atau ketika berbicara tentang sirah ini kembali kepada riwayat beliau Muhammad bin Ishaq. Ya. Kemudian kata Muhammad bin Ishaq ini sebagaimana yang disebutkan dalam Mustadrak Al-Hakim, wa kana laha yauma tazawwajaha thamanun wa ishruna sanah. Dan dahulu usia Khadijah ketika dinikahi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berusia 28 tahun. Beliau berusia 28 tahun. Sehingga inilah insya Allah yang lebih tepat ya. Usia dari Khadijah radhiyallahu taala anha ketika menikah dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu usianya baru 28 tahun. Jadi bukan 40 tahun sebagaimana yang masyhur di tengah-tengah kita. Jadi usia Khadijah itu baru 28 tahun. Disebutkan oleh Syekh Akram ya, Akram dia Al-Umari ya, dalam As-Sirah An-Nabawiyah As-Sahihah ya, beliau menyebutkan bahwa Ibnu Ishaq berpendapat bahwa usia Khadijah ketika menikah dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah 28 tahun. Sebaliknya pada riwayat Al-Waqidi disebutkan bahwa usianya 40 tahun. Nah, kemudian beliau membawakan argumen Khadijah itu melahirkan anak dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam 2 lelaki dan 4 orang perempuan. Yang ini menguatkan riwayat Ibnu Ishaq ya bahwa usia beliau 28 tahun.
Karena umumnya wanita yang sudah berada di usia menopause sebelum 5 tahun. Artinya apa? Begini maksudnya. Kalau Khadijah radhiyallahu taala anha itu usianya 40 tahun, maka agak sulit kita menerima fakta bahwa beliau di usia 40 tahun itu masih bisa melahirkan 6 orang anak untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul alaihi wasallam itu punya 6 orang anak dari Khadijah. Ya, Al-Qasim, kemudian Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah, dan Abdullah. 6 orang anak dilahirkan dari rahimnya Khadijah bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau usianya 40 tahun, 40 tahun ini sudah menjelang masa menopause. Ya, sudah menjelang masa menopause. Ya. Sehingga agak sulit kita menerima fakta bahwa dia mampu untuk melahirkan 6 orang anak dalam usia setua itu. Ya, 40 tahun masih bisa punya 6 orang anak. Agak sulit kita menerimanya. Ya, tapi kalau misalnya usianya 28, masih mungkin sekali. Masih mungkin sekali melahirkan 6 orang anak. Melahirkan 6 orang anak. Maka ini sisi lain yang menunjukkan bahwa pendapat yang lebih kuat di tengah-tengah para ulama, usia Khadijah ketika menikah dengan Rasul alaihi salatu wassalam itu baru 28 tahun. Ya, riwayat yang menyebutkan bahwa usia beliau 40 tahun ini berasal dari Waqidi, ya, seorang yang dhaif, bahkan sebagian memvonis agak berat ya terhadap Al-Waqidi ini. Dan juga dari sisi yang lain bahwa sulit bagi seseorang yang sudah berada di usia menopause itu untuk memiliki anak. Ya, bahkan nggak mungkin kalau dia sudah menopause untuk memiliki anak. Ya, jadi kesimpulannya apa? Usia Khadijah ketika menikah dengan Rasul alaihi salatu wassalam itu baru 28 tahun. Nah, bagaimana proses pernikahan Khadijah? Ya, tentunya ini ya satu hal yang perlu kita perhatikan ya, bahwa kisah-kisah sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat sebagai nabi ini banyak tidak kita ketahui secara detail. Banyak yang tidak kita ketahui secara detail. Hanya saja disebutkan ya, dan ini diterima oleh para ulama, bahwa Khadijah lah yang pertama kali mengungkapkan keinginannya untuk menikah dengan Rasulullah. Jadi bukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian menyatakan dia ingin menikah dengan Khadijah, tidak. Tapi Khadijah yang men-trigger atau memulai. Khadijah yang memulai. Ya, disebutkan oleh para ulama bahwa Khadijah ketika itu memiliki seorang teman wanita yang bernama Nafisah binti Munayyah. Ya, Nafisah inilah yang kemudian menemui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan meminta Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikahi Khadijah. Ya, lagi-lagi ini menunjukkan bahwa nggak jadi masalah ya kalau yang memulai itu adalah wanita. Kalau misalnya ada seorang wanita, dia sudah merasa siap untuk menikah, kemudian dia melihat ada sosok laki-laki yang masya Allah ya, dia sering mendengar bahwa laki-laki ini akhlaknya baik, orang yang bertanggung jawab. Ya, kemudian dia menyatakan keinginannya untuk menikah dengan laki-laki tersebut, tidak jadi masalah. Ya, tidak menjadi permasalahan. Nah, kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyetujui tawaran tersebut, ya. Hanya pucuk cinta ulam tiba, ya. Kemudian beliau pun menceritakan hal tersebut kepada paman-paman beliau, maka kemudian paman-paman beliau melamar Khadijah radhiyallahu taala anha. Nah, ini dia ada satu permasalahan lagi yang kiranya penting untuk kita luruskan. Baik, siapa yang menikahkan Khadijah? Ya, ada pendapat yang pertama mengatakan bahwa yang menikahkan beliau adalah paman beliau, Amr bin Asad. Ya, Amr bin Asad. Ya, karena ayahnya Khadijah meninggal sebelum perang Fijar. Jadi sebelum perang Fijar, ayahnya Khadijah sudah meninggal dunia. Kemudian ada riwayat yang mengatakan bahwa yang menikahkannya itu adalah Khuwailid bin Asad. Ini kalau tidak salah riwayatnya di dalam Musnad Imam Ahmad. Namun ada satu hal yang kurang baik ya.
dalam riwayat pernikahan Khadijah ketika yang menikahkan itu adalah bapaknya, itu dikisahkan bahwa Khuwailid bin Asad, bapaknya Khadijah, itu nggak setuju Khadijah menikah dengan Rasulullah. Karena dipandang Rasulullah ini miskin. Maka apa yang dilakukan oleh Khadijah dalam riwayat tersebut, ya, diceritakan bahwa Khadijah kemudian membuat bapaknya mabuk, ya, menghidangkan makanan, menghidangkan minuman-minuman yang memabukkan sampai Khuwailid ini mabuk, lalu kemudian dia mengesankan atau Khadijah itu berkhilah, seakan-akan dia telah menikahkan Khadijah dengan Rasulullah. Akhirnya apa? Bapaknya benar-benar menikahkan dia dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kisah yang dikisahkan dalam sebagian riwayat bahwa bapaknya lah yang menikahkan Khadijah, namun ada dramanya terlebih dahulu, ya. Jadi dibuat mabuk dulu, baru kemudian dia menikahkan Khadijah radhiyallahu taala anha dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ya, beliau menguatkan pendapat bahwa yang menikahkan Khadijah itu adalah Amr bin Asad. Ya, kata beliau, Az-Zuhri telah menyebutkan dalam sirahnya bahwa ayah Khadijah telah menikahkannya dalam keadaan sedang mabuk. Nah, ini yang riwayat yang kita singgung tadi. Jadi dibikin mabuk dulu oleh Khadijah, baru kemudian dia menikahkan Khadijah dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, namun As-Suhaili telah menghikayatkan bahwa Al-Mu'ammili menyebutkan para ulama sepakat bahwa yang menikahkan Khadijah adalah paman beliau yang bernama Amr bin Asad. Amr inilah yang menikahkan Khadijah dengan Rasulullah. Pendapat inilah yang kemudian dikuatkan oleh As-Suhaili. Beliau telah menghikayatkan dari Ibnu Abbas dan dari Aisyah bahwa keduanya mengatakan Khuwailid, yakni ayah Khadijah, telah wafat sebelum perang Fijar. Ya, jadi nggak benar pendapat yang mengatakan bahwa Khadijah itu dinikahi oleh bapaknya, ya, dengan dibuat mabuk terlebih dahulu. Yang menikahkannya adalah Amr bin Asad, paman beliau, karena ayah beliau Khuwailid bin Asad ini sudah meninggal dunia di perang atau sebelum perang Fijar. Maka acara pernikahan beliau, ya, dilakukan dengan begitu meriah, ya, disembelihlah hewan-hewan sembelihan, kemudian dibagi-bagikan, lalu dibuka juga pintu rumahnya Khadijah radhiyallahu taala anha bagi para tamu dan keluarga serta karib kerabat beliau. Nah, di antara para tamu yang disebutkan dalam kitab Nisa Haula Rasulillah oleh Syekh Mahmud Mahdi Al-Istambuli, ya, di antara para tamu ada Halimah As-Sa'diyah. Jadi Halimah As-Sa'diyah ini ikut menghadiri pernikahan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wanita yang telah menyusui beliau ini ternyata hadir dalam pernikahan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka begitu Khadijah tahu yang hadir ini adalah wanita yang berjasa kepada suami beliau, ya, ini kita lihat bagaimana akhlaknya Khadijah, ya. Khadijah ini kaya raya, ya. Ketika dia mendengar atau ya tahu ceritanya Halimah As-Sa'diyah, bahwa Halimah As-Sa'diyah ini wanita yang menyusui Rasul, maka diberi hadiah 40 ekor kambing. Masya Allah. Ya, Halimah pulang dari walimahnya Rasul membawa 40 ekor kambing, ya, jumlah yang cukup banyak, ya. Ya, kalau dibuat sate setahun ya mungkin cukup, ya. Baik. Nah, Khadijah radhiyallahu taala anha ini memiliki keutamaan yang luar biasa. Ya, memiliki keutamaan yang luar biasa. Di antara keutamaan Khadijah radhiyallahu taala anha bahwa Allah dan Jibril alaihissalam memberikan salam kepada beliau dan juga menyiapkan rumah di surga yang terbuat dari emas bagi Khadijah radhiyallahu taala anha. Sebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa suatu ketika Jibril alaihissalam mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, hadhihi Khadijah qad atat ma'aha ina'un fihi idam aw ta'am aw syarab fa idza hiya atatka faqra 'alaiha salam min rabbiha wa minni wa basyirha bi baitin fil jannah min qasabin
la sahaba fihi ya wala nasab. Kata Jibril alaihissalam kepada Nabi alaihissalam, ya Rasulullah, wahai Rasul, ya ini adalah Khadijah. Ya, Khadijah akan datang menemuimu. Ya, bersamanya ada sebuah bejana yang berisi lauk, makanan dan minuman. Apabila dia telah sampai kepada engkau, maka ya faqra 'alaiha salam min rabbiha wa minni. Maka ucapkanlah salam, sampaikanlah salam kepadanya dari Rabb-nya dan juga dariku. Dari Rabb-nya dan juga dariku. Ya, artinya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan salam kepada Khadijah radhiyallahu taala anha. Demikian juga Jibril alaihissalam menyampaikan salam kepada Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian kata Jibril alaihissalam, dan wabashirha, berikan kabar gembira kepadanya bibaitin fil jannah, bahwa telah dibangun baginya rumah di surga, min qasabin, yang terbuat dari emas, la sohoba, tidak ada kebisingan, fihi, di dalamnya, wala nasab, dan juga keletihan. Artinya dia akan mendapatkan rumah yang luar biasa, terbuat dari emas, dan juga tidak ada kelelahan di dalamnya. Demikian juga di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan Khadijah termasuk dari ya wanita yang terbaik. Khairun nisa'iha Maryam ibnatu Imran wa khairun nisa'iha Khadijah. Wanita terbaik yang pernah ada adalah Maryam, putrinya Imran, dan juga Khadijah. Jadi Khadijah radhiyallahu taala anha ini adalah wanita yang terbaik. Demikian juga Khadijah radhiyallahu taala anha adalah wanita yang paling dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Aisyah radhiyallahu taala anha merasa cemburu ya. Beliau merasa cemburu karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini selalu menyebut kebaikan Aisyah. Demikian juga beliau ketika ada karib kerabatnya atau saudaranya Khadijah datang ya, beliau menyambut mereka dengan begitu antusias. Ya, bahkan beliau alaihissalatu wassalam ketika mendapatkan makanan, beliau terkadang berikan makanan tersebut kepada orang-orang dekatnya Khadijah. Sehingga ini menyebabkan Aisyah radhiyallahu taala cemburu. Ya, biasa ya, yang namanya perempuan punya cemburu ya, bukan suatu hal yang aib ya, suatu hal yang manusiawi. Dia punya kecemburuan. Bahkan ini menimpa ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia cemburu kepada Khadijah, padahal Khadijahnya sudah nggak ada. Khadijahnya sudah meninggal. Tapi seperti itulah wanita. Ketika Nabi SAW ternyata masih punya memori bersama Khadijah, muncul kecemburuan pada Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka Nabi SAW menjelaskan kedudukan Khadijah kepada Aisyah. Ya, kata beliau alaihissalatu wassalam, ma abdalani Allahu azza wa jal khairan minha khairan minha qad amanat bi idh kafara bin nas. Allah SWT itu nggak pernah menggantikan wanita yang lebih baik daripada Khadijah. Ya, dia telah beriman kepadaku ketika manusia mengingkari aku. Ya, Khadijah adalah orang yang pertama kali beriman kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Ya, wasaddaqatni idh kadzdzabani nas. Demikian juga beliau telah mempercayai aku ketika manusia mendustai aku. Ketika manusia mendustaiku, ya, dia membenarkan apa yang aku katakan. Wawasatni bimaliha idh haramaniyan nas. Dan dia telah mengorbankan seluruh hartanya untukku ketika orang-orang ya menahan hartanya, mengharamkan hartanya. Artinya tidak ada yang memberikan bantuan kepada Rasulullah SAW berupa harta, melainkan Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa razaqani Allahu azza wa jal waladaha idh haramani auladan nisa. Demikian juga keutamaan Khadijah radhiyallahu taala anha,
beliau telah menganugerahkan, ya Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepadaku anaknya Khadijah. Ketika wanita-wanita yang lain tidak memberikan anak. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya punya anak dari Khadijah. Ya, sama satu orang lagi, anak yang dilahirkan oleh Maria Al-Qibtiyah. Tapi Maria Al-Qibtiyah ini bukan istri ya, tapi hadiah budak yang dihadiahkan oleh Muqawqis kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun istri beliau semuanya tidak punya anak dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali Khadijah. Bahkan 6 orang anak diberikan oleh Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya, jadi luar biasa ya keutamaan Khadijah ini di sisi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan bahwa Khadijah ini adalah wanita yang serba pertama. Wanita yang serba pertama. Ya, beliau orang yang pertama kali dinikahi oleh Rasulullah. Nah, Rasulullah SAW nggak pernah menikahi wanita sebelum Khadijah. Jadi beliau, yani Khadijah adalah wanita yang pertama kali dinikahi oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau adalah orang yang pertama kali beriman kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Ini juga keutamaan Khadijah. Dia adalah wanita yang pertama kali beriman kepada Rasul. Kemudian dia yang pertama kali sholat bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi Khadijah adalah yang pertama kali sholat bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga wanita yang pertama kali memberikan anak kepada Rasulullah. Ya, wanita yang kedua adalah Maria Al-Qibtiyah. Tapi yang pertama kali memberikan keturunan kepada Rasulullah adalah Khadijah. Demikian juga dia adalah orang yang pertama kali dikabarkan ya bahwa dia masuk surga. Ya, bahkan bukan hanya masuk surga, tapi ada rumah yang terbuat dari emas bagi Khadijah. Kemudian juga yang pertama kali diberikan salam oleh Allah dan Jibril. Demikian juga yang pertama kali mengkhabarkan kabar Rasulullah SAW, yang pertama kali wafat dari kalangan istri Rasulullah, dan orang yang pertama kali Rasulullah SAW turun ke kuburannya. Jadi Nabi SAW tidak pernah turun ke kuburan, melainkan ketika memakamkan Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya, ini adalah keutamaan Khadijah yang tidak akan mungkin tersaingi dengan yang lainnya. Ya, tidak akan mungkin tersaingi dengan wanita-wanita lainnya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan dari pernikahan Khadijah radhiyallahu taala dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam 6 orang anak. Ya, 2 orang anak laki-laki dan 4 orang anak perempuan. Yang pertama, putra beliau adalah Al-Qasim. Kemudian yang kedua Zainab, ketiga Ruqayyah, keempat Ummu Kulthum, kelima Fatimah, yang keenam Abdullah. Yang keenam adalah Abdullah. Nah, Al-Qasim ini, ya, Al-Qasim bin Muhammad ini adalah putra beliau. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkunyah Abul Qasim. Beliau dipanggil di tengah-tengah masyarakat ketika itu dengan Abul Qasim. Makanya di Madinah juga ya, sampai ketika beliau berada di Madinah, ada seorang anak Yahudi yang beliau ajak masuk Islam, maka bapak dari anak tersebut memanggil atau menyebutkan Rasulullah SAW dengan panggilan Abul Qasim. Ati Abul Qasim. Taatilah Abul Qasim. Ya. Nah, Qasim lahir sebelum masa kenabian dan wafat saat usia 2 tahun. Ada khilaf di kalangan para ulama berapa usia Qasim ketika meninggal dunia. Sebagian mengatakan usianya 2 tahun, sebagian lagi mengatakan sekitar 6 tahun. Ya, al-muhim Rasulullah SAW tidak meninggalkan keturunan laki-laki ya. Jadi yang dibilang sebagai Habib ya ini bukan keturunan Rasulullah SAW dari anak laki-laki, tapi dari kebanyakannya dari Fatimah ya, dari Fatimah yang menikah dengan Ali. Jadi sebenarnya para Habib itu adalah keturunannya Ali. Kalau memang benar klaim mereka, ya maka mereka pada hakikatnya nasabnya kembali kepada Ali. Karena kalau kembali kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW ini tidak memiliki
anak laki-laki yang tumbuh sampai dewasa. Seluruh anak laki-lakinya meninggal ketika ya masih kecil. Bahkan sebelum Nabi SAW diangkat menjadi nabi, kecuali Ibrahim. Ya, Ibrahim menikahnya lahirnya di Madinah. Cuma dia juga meninggal dunia di Madinah. Para ulama menjelaskan bahwa kenapa hikmahnya Nabi SAW ini tidak memiliki anak laki-laki, ya karena kalau ada anak laki-laki ya mungkin nanti dia akan jadi waris mewarisi ya, seperti kisahnya Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Padahal Nabi Alaihissalam ini adalah nabi yang terakhir, sehingga ditutup kemungkinan tersebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau tidak memiliki anak laki-laki yang kemudian ya bisa mewarisi kenabian beliau, seperti apa Sulaiman mewarisi dari Daud alaihissalam. Ya, maka ditutup, Rasulullah SAW tidak punya anak laki-laki. Ya, sekarang ini walaupun beliau nggak punya anak laki-laki, anak keturunannya saja tetap dihormati, bahkan sebagiannya guru dalam menghormati anak keturunan Rasulullah SAW dari Fatimah. Ini padahal nggak punya anak laki-laki. Gimana kalau memang ada penerusnya Nabi SAW dari kalangan anak laki-laki? Beliau punya anak laki-laki. Ya, tentu sikap gulu, ya kultus individu yang ada pada manusia ini lebih parah lagi kalau misalnya anaknya Rasulullah ada yang laki-laki. Makanya salah satu hikmah mengapa Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Rasul Alaihissalam tidak memiliki anak laki-laki, yaitu untuk memutus kultus individunya. Ya, nggak punya anak laki-laki saja masih ada orang yang mengutuskan. Atau melihat saja sebagian orang terhadap zuriatnya Rasul SAW yang kata mereka zuriatnya Rasul Alaihissalam. Luar biasa gulunya. Ya, bagaimana kalau beliau punya anak laki-laki? Maka lebih parah lagi gulu terhadap keturunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian yang kedua anak beliau adalah Zainab, ya Zainab binti Rasulullah, lahir 10 tahun sebelum kenabian. Dia menikah dengan Abul As bin Ar-Rabi'. Ya, nah ketika ayahnya diangkat menjadi Rasul, Zainab masuk Islam, tapi suaminya tetap tidak mau masuk Islam. Nanti ada kisah yang cukup tragik ya, yang sangat cukup menyedihkan. Ketika Abul As bin Ar-Rabi' ini ditangkap oleh pasukan kaum muslimin di perang Badar. Maka Rasulullah SAW mewajibkan orang yang ingin bebas untuk membayar tebusan. Ya, harus bayar tebusan. Siapa yang ingin bebas, ya maka keluarganya di Mekah harus membayar tebusan. Maka suatu ketika datang seuntai kalung. Ya, datang kalung ya yang dikirim oleh istrinya Abul As bin Ar-Rabi'. Dan Rasulullah SAW mengetahui kalung ini adalah kalung istrinya Khadijah yang dihadiahkan ketika Abul As bin Ar-Rabi' menikah dengan Zainab. Maka Rasulullah SAW terenyuh ya melihat dia ada kalung dari Khadijah radhiyallahu taala anha ya di tengah-tengah harta tebusan tersebut. Kemudian dibebaskanlah Abul As bin Ar-Rabi', kemudian Abul As bin Ar-Rabi' masuk Islam, kemudian pindah ke kota Madinah. Maka kemudian Zainab meninggal di usia 8 tahun dan meninggalkan suaminya beserta seorang putri yang bernama Umamah. Nah, kalau misalnya antum melihat ada hadis yang mengisahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggendong seorang cucunya di masjid, nah itu Umamah, anaknya Zainab. Kemudian yang ketiga Ruqayyah. Ya, Ruqayyah ini pernah menikah dengan Utbah bin Abi Lahab. Kemudian ketika Nabi diangkat mulai berdakwah, dia disuruh bercerai oleh Abu Lahab. Kemudian menikah dengan Utsman ibn Affan. Ya, nah di tahun kedua Hijriah pas perang Badar. Kenapa Utsman bin Affan itu tidak ikut perang Badar? Karena dia diperintah oleh Rasulullah SAW untuk menjaga Ruqayyah yang sedang sakit. Kemudian Ummu Kulthum. Nah, Ummu Kulthum binti Rasulullah. Nah, dia menikah dengan Utaibah. Jadi anaknya Abu Lahab ada Utbah, ada Utaibah. Dia menikah dengan Utaibah bin Abi Lahab, kemudian sama dengan kakaknya, dia juga disuruh diceraikan. Nah, kemudian Ummu Kulthum menjanda dalam waktu yang beberapa tahun, sampai kemudian Utsman bin Affan ya ditinggal oleh Ruqayyah.
Lalu Rasulullah SAW menikahkan Ummu Kulthum dengan Utsman. Makanya Utsman dipanggil dengan julukan Dzun-Nurain, yang memiliki dua cahaya. Kenapa? Karena dia menikah dengan dua putri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Kemudian yang kelima, Fatimah binti Rasulillah. Ya, Fatimah binti Rasulillah ini menikah dengan Ali bin Abi Thalib, kemudian dianugerahi 4 orang anak, Al-Hasan, Husain, Zainab, dan Ummu Kulthum. Dan Fatimah ini adalah putri beliau yang paling mirip gayanya dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Gaya berjalannya, gaya bicaranya mirip dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seluruh putra dan putri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu meninggal sebelum beliau, kecuali hanya Fatimah ini saja. Ya, Fatimah ini yang meninggal 6 bulan pasca wafatnya Rasul Alaihi Wasallam. Jadi ketika Rasul Alaihi Wasallam akan meninggal dunia, beliau membisikkan sesuatu ke telinga Fatimah yang membuat Fatimah menangis. Kemudian dibisikkan untuk kedua kalinya, maka Fatimah tertawa, ya tersenyum. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha, pasca wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya kepada Fatimah, "Wahai Fatimah, dahulu aku pernah melihat engkau dibisiki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian engkau menangis. Lalu engkau dibisiki untuk kedua kalinya, kemudian engkau tersenyum. Apa yang dibisikkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam?" Kata Fatimah radhiyallahu taala anhu, bahwa bisikan pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan bahwa sebentar lagi diri beliau akan segera meninggalkan dunia ini. Akan segera meninggal. Sehingga aku menangis. Adapun bisikan yang kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam membisikkan bahwa aku adalah orang yang pertama menyusulnya. Aku adalah orang yang pertama menyusulnya. Sehingga tidak cukup lama dari wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Fatimah pun ya menyusul bapaknya, ya meninggal dunia, kemudian dimakamkan di pekuburan Baqi'. Kemudian yang keenam, Abdullah bin Rasulullah. Ini yang paling kecil, ya, Abdullah At-Thayyib dengan Abdullah At-Tahir. Ya, dia meninggal dunia di masa kenabian di waktu masih kecil. Nah, catatan, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki seorang anak lagi dari Maria Al-Qibtiyah yang lahir tahun 8 Hijriah dan diberi nama Ibrahim, namun Ibrahim juga meninggal dunia di waktu kecil. Nah, demikianlah ya apa yang bisa kita bahas pada pertemuan di pagi hari ini, ya, bagaimana pernikahan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijah dan bagaimana keluarga yang dibentuk oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Khadijah telah kita jelaskan. Maka insya Allah besok kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru, yaitu keterlibatan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya dengan pembangunan kembali Ka'bah. Ya, jadi Ka'bah di masa itu dikhawatirkan akan hancur, maka direhab oleh orang-orang Quraisy, dan di sana Rasulullah SAW ikut terlibat. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah besok kita jumpa lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.